Bang, ya selamat pagi, siang, malam. Kan nama saya Nathan Henry Kristianto dengan NIM 26015868 akan menjelaskan proposal research methodology. Jadi kami mengambil tema lung cancer prediction using machine learning. Coba kita next. Ini perkenalan. Kita mulai di introduction dulu. Jadi kenapa kita ngambil lung cancer? Soalnya lung cancer itu adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia menurut WHO. Jadi tingginya angka kematian ini sebagian besar disebabkan oleh diagnosis yang terlambat. Jadi kita tuh menggunakan machine learning untuk meningkatkan efisiensi kerja para dokter atau tenaga kesehatan untuk mempercepat pengambilan keputusan gitu. Untuk introduction ya. Literatur review. Jadi literatur review ini kita melihat bahwa machine learning telah menunjukkan kemajuan pesat. Ada satu paper yang menggunakan fitur-fitur dari CT scan atau gambar-gambar dari CT scan. Dia menggunakan fokus pada radiomik gitu. Jadi buat akurasinya lumayan tinggi di 95-98%. Jadi model ini tuh lebih baik ketika data si gambarnya ini digabungkan dengan variabel klinis pasien. Jadi diagnosisnya ada apa aja. Setelah itu, jadi penelitian buat lung cancer ini tidak melulu tentang kayak gambar-gambar kayak CT scan atau MRI atau apapun itulah gambar-gambar teknis. Tapi kita bisa juga dari diagnosisnya. Kita ambil banyak parameter, misalnya 20 variabel atau 24 variabel. Buat data hasil ini kita pakai 26 variabel. Jadi ada beberapa yang menggunakan random forest, ada yang menggunakan SVM, ada yang logistic regression. Tapi di semua, di kebanyakan model yang saya baca itu yang paling unggul adalah random forest. Next ini, aduh sorry nggak kelihatan. Research question dan hypothesis. Jadi pertanyaan pertama itu model mana yang paling oke antara SVM, random forest, logistic regression itu mana yang paling oke? Habis itu clinical features apa yang paling berpengaruh dari 24 ini? Jadi hipotesis yang pertama itu adalah random forest yang kemungkinan bakalan memiliki akurasi yang paling tinggi antara SVM dan logistic regression. Karena random forest ini dia bisa handle data-data yang non-linear sama features interactionnya yang tidak terlalu wow gitu loh. Gak butuh data yang sempurna buat jalanin random forest. Habis itu hipotesis yang kedua, berdasarkan literatur yang udah kami baca, ya feature apa yang paling berpengaruh itu biasanya antara smoking, chronic lung disease, sama genetic risk. Itu tiga features yang paling berpengaruh. Next. Metodologi. Dari metodologi ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang pertama data acquisitions, EDA, data preprocessing, data splitting, model development, sama model evaluation. Ini uh, metodologi untuk machine learning deep learning pada umumnya. Data acquisition tuh jadi kita kenalin data kita tuh apa aja. Kalau di data kami ada 26 data, 26 variabel. Duanya itu adalah ID, jadi sisa 24 nanti kita proses. Ada beberapa yang dijadiin kategorikal 01, 01, 012 gitu-gitu. Ada yang dijadiin ordinal kayak low, mid, sama high. Buat EDA, kita lakukan seperti biasa aja, data pre-processing juga. Data splitting kita pakai 70% buat training, 15% itu buat validate, 15% lagi buat tes. Jadi pas ya 100%. Model development itu kita pakai SVM, random forest, sama logistic regression. Nanti mungkin pakai gradient.
ada bus, mungkin ya buat optimasi. Kita lihat hasil hasil akurasinya dulu. Sama model evaluasi seperti biasa. Next, timeline. Ya, minggu satu, minggu dua itu literatur review. Terus datasetnya kita lihat, oke apa enggak. Week 3 sampai 4 itu data cleansing, reprocessing, feature encoding, scaling, balancing. Data week 5, week 6 itu ML, kita bikin RF, SVM, logistic regression, hyperparameternya. Week 7-nya terus model evaluation, week 8 itu feature importance analysis. Jadi kita lihat analisis hasil evaluasinya. Week 9 itu prepare research report, week 10 itu revisi. Software itu pakai Python, Jupyter Notebook, Google Colab, library-library-nya yang kepake. Hardware itu mungkin laptop, PC, GPU, mungkin bakal beli atau enggak, kita belum tahu. Data source-nya itu kita pakai Kaggle punya, ada resource-nya paper-paper. Oke, buat konklusi, jadi sebagai kesimpulan ini diharapkan untuk mengkonfirmasi bahwa machine learning atau model-model yang kita gunakan itu strategi yang lumayan efektif untuk meningkatkan kecepatan diagnosis. Jadi kita mengharapkan Renoforest itu menunjukkan kinerja yang oke di antara tiga model yang kami pakai. Jadi faktor-faktor klinis yang kita pakai itu semoga membantu dan hasil paper ini mungkin akan membantu para dokter dan klinik lainnya mungkin untuk alat deteksi lung cancer secara dini. Oke, sekian. Ups, terima kasih. Stop recording.